Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui ya, Zubair bin Awam ini sahabat yang pencemburu memang. Yang kemarin dengan istri beliau yang namanya Atikah, ya. Istri dari mendiang Sayyidina Umar, sebelumnya mendiang istrinya Abdullah bin Abu Bakar. Sudah janda 2 kali beliau yang ketiga. Tapi cemburunya luar biasa Sayyidina Abdullah bin Zubair, sehingga ketika mau ke masjid saja itu tidak boleh oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Tidak boleh, tapi kemudian Atikah ini pinter untuk beralasan. Kemarin sudah kita bahas ya. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair punya trik untuk akhirnya Atikah dengan kesadaran sendiri tidak ke masjid ya. Karena memang Atikah ini kelewatan cantiknya. Sehingga kita lihat Abdullah bin Abi Bakar saja ketika menikah itu ya kadang sampai terlambat sholat gara-gara dengan istri yang tadi kelewatan cantik. Menurut riwayat begitu. Nah, sebelum itu ya dengan istri beliau Asma binti Abu Bakar itu beliau juga sangat mencemburu menurut istri beliau ini. Kata Asma ini ceritanya, ya, beliau itu menikah dalam kondisi yang belum punya harta. Sayyidina Zubair bin Awam tidak punya harta kecuali kuda dan juga nggak punya budak. Jadi termasuk miskin, apalagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian ada kejadian itu, Asma binti Abu Bakar ini membantu pekerjaan suaminya. Tidak hanya urusan di dalam rumah tetapi juga di luar rumah. Bahkan mengurus kuda sekalipun itu istri beliau ini berkhidmat pada suami. Sampai ikut ke kebun yang jaraknya itu 2/3 farsah jalan kaki. 2/3 farsah, 1 farsah itu 5,5 kilometer. 2/3-nya ya sekitar 3,7 kilometer jalan kaki itu. Kalau sekarang jangankan segitu ya, 1 kilometer aja ogah kita jalan kaki. Ini 3,7 kilometer jalan kaki. Kemudian sambil ini, apa istilah orang Jawa, menyunggi. Meletakkan ya biji-bijian ya, wadah ada biji-bijiannya di kepala beliau. Nah, jalan 3,7 kilometer. Coba bayangkan itu. Berpapasan dengan rombongan Rasulullah dan para sahabat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memanggil Asma dan mengatakan ya, maksudnya menyuruh ontanya untuk merendah dan mempersilahkan Asma untuk ikut naik dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma ini punya adik lain ibu namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah ya, sama-sama putri Abu Bakar. Jadi istrinya Rasul. Jadi Asma ini adalah iparnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau diboncengkan oleh Rasulullah di onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Asma binti Abu Bakar itu kemudian beliau malu, ya, malu. Jadi tidak mau diajak dibonceng Rasulullah. Terus beliau ingat dengan kecemburuan suami beliau. Ini yang di redaksi aslinya itu di Sahih Bukhari, fastahyaitu an asira ma'ar rijal. Aku malu kalau berjalan bersama para lelaki. Ini orang dulu ya. Sekedar berjalan bareng aja malu. Diboncengkan. Wa dzakartu Zubaira wa ghairatahu. Aku juga teringat dengan Zubair, yakni suami beliau, wa ghairatahu, dan kecemburuan Zubair itu. Wa kana aghyaron nas, kata Asma, dan adalah Zubair itu orang paling pencemburu. Jadi akhirnya
ya tidak jadi dibawa oleh Rasulullah. Setelah itu Zubair bin Awam diberitahu oleh istrinya ini cerita tadi. Cerita aku tadi diajak Nabi, tapi aku malu dan aku ingat engkau pecemburu. Apa kata Zubair bin Awam? Beliau katakan, ya, wallahi lahamlukin nawa, demi Allah engkau membawa biji-bijian itu, kana asyadda alayya min rukubika ma'ahu, itu lebih berat bagiku daripada engkau menaiki onta bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Zubair, ya engkau berat itu bawa biji-bijian, itu lebih membuat aku ndak enak sebetulnya gitu loh bahasa kitanya. Kita lebih ndak enak, lebih berat rasanya daripada engkau dibonceng Rasul, ndak apa-apa. Setelah kejadian itu Abu Bakar mengirimkan seorang pembantu, seorang budak kepada Asma binti Abu Bakar sehingga beliau nggak lagi mengurus kuda itu. Jadi ada budaknya. Walaupun dalam riwayat yang berikutnya nanti budaknya ini dijual oleh Asma binti Abu Bakar dan uangnya disodakohkan. Artinya beliau menangani itu tidak apa-apa. Dikasih pembantu malah disodakohkan itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini beberapa pelajaran yang penting untuk kita perhatikan. Kalau kita tahu pasangan kita itu pencemburu, maka perhatikan perasaannya. Jangan sembarangan kemudian membuat pasangan itu muncul kecemburuannya. Ini yang dilakukan oleh Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Kemudian yang kedua, beliau ini terbuka kepada suami, cerita aja tadi. Cerita. Dan sikap suami itu juga sebetulnya memberikan izin kepada istrinya kalau kejadian seperti itu tidak apa-apa, tidak akan cemburunya nggak akan lebih mendominasi, tidak, karena lebih kasihan kalau istri membawa beban di atas kepala berjalan jauh. Dari hadis ini juga sebetulnya kalau kita mau bahas dari sisi lain, di kitab itu tidak dibahas, ini terkait juga dengan hukum fikih. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj, ya, wa fihi jawazu irdafil mar'ah allati laisat mahroman. Dalam hadis ini ada kebolehan memboncengkan wanita yang bukan mahram idza wujidat fi tariqin qad a'yat, ketika mendapati wanita itu di dalam perjalanan itu dalam kondisi kelelahan, letih, berat itu, maka boleh dibonceng. Ini kata Imam An-Nawawi. La siyama ma'a jama'ati rijalin sholihin. Terlebih lagi kalau orang tadi bersama dengan sekumpulan orang-orang lelaki yang soleh. Tentunya kalau aman dari fitnah ini ya. Jadi ini jawaz, boleh. Tentunya ya tidak dempet-dempetan. Kalau kita lihat onta itu kan ada punuknya itu bisa ada dua itu ya. Jadi tidak kemudian di peluk-peluk, ya tidak boleh begitu. Ini pandangan Imam An-Nawawi. Tapi para ulama beda pendapat ya. Qadhiyat misalnya dikutip juga oleh Imam An-Nawawi menyatakan itu tidak boleh. Boncengan seperti itu tidak boleh. Kata beliau, hadza khasul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafi ghairihi, beda dengan yang lain. Kecuali nanti dalam kondisi darurat ya. Seperti Siti Aisyah terlambat dari perang Bani Mustalik ya, kedapatan oleh Sofwan kemudian diantarkan. Itu pun tidak naik di kuda atau onta berdua, tidak, dituntun oleh Sofwan. Jadi ini kata beliau ya, kata Qadhiyat ini khusus untuk Nabi.
Faqad amarona bil muba'adati min anfasir rijal wan nisa. Sungguhnya Rasul itu justru memerintahkan kita untuk menjauhkan, memberikan jarak antara para lelaki dan para wanita. Wa kanat adatuhu sallallahu alaihi wasallam muba'adatuhunna liyaktadi bihi ummatuh. Dan adalah kebiasaan Rasul itu justru menjauhi wanita agar umatnya itu mencontoh, jangan dekat-dekat dengan para wanita. Qala wa inna ma kanat hadhihi khususiyatan lahu. Maka ini itu adalah kekhususan beliau untuk bonceng-boncengan itu. Terlebih lagi kalau lihat bahwasanya Asma ini adalah ipar beliau. Ipar beliau yang nggak mungkin beliau nikahi. Yang kedua itu bukan sekedar ipar tapi juga istrinya Zubair. Zubair masih kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia itu seolah-olah seperti ya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini penjelasan Imam An-Nawawi untuk sekedar pelajaran supaya kita jangan sembarangan bonceng wanita bukan mahram. Lebih hati-hati ikuti pendapat qadhiyat ini. Kecuali dalam kondisi darurat tadi ya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini berikutnya kecerdasan istrinya Zubair bin Awam yakni Asma juga ketika tahu suaminya itu pencemburu itu bagaimana? Jadi yang pertama tadi Asma itu tidak mau dekat dengan lelaki lain walaupun itu Nabi sendiri karena menjaga Zubair yang pencemburu. Yang kedua ini ada riwayat di dalam Sahih Muslim, beliau istrinya Zubair yakni Asma ini didatangi seorang lelaki yang fakir. Kemudian lelaki ini minta izin untuk berjualan ya, di tempat yang teduh di rumahnya Zubair, di depan rumahnya Zubair. Mungkin kalau kita ya punya halaman di depan emper lah mungkin. Kemudian Asma berkata, ya, ini in rakhastu lak abadzaka Zubair. Sesungguhnya kalau aku mengizinkan engkau, maka aku khawatir nanti Zubair tidak senang. Fata'al, maka nanti engkau kemarilah. Fatlub ilayya, dan engkau kemudian minta izinlah kepadaku. Wa Zubair syahid, sementara Zubair itu menyaksikan atau mengetahui engkau minta izin itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang ini, datang lagi saat Zubair bin Awam ada di rumah. Kemudian minta izin. Kemudian Asma menjawab, apakah di Madinah ini hanya rumahku saja yang ada? Kenapa enggak berjualan di muka rumah orang lain aja? Mendengar ini maka Zubair berkata, kenapa engkau melarang orang fakir mau berjualan di sini? Akhirnya diizinkan oleh Zubair bin Awam untuk berjualan di situ. Ini kecerdasan Asma binti Abu Bakar. Beliau tidak memintakan izin. Tidak bertanya kepada Zubair, wahai Zubair, tadi ada lelaki miskin minta izin mau berjualan di sini, ya engkau izinkan atau anda, atau engkau izinkan aja lah misalnya. Tidak begitu, karena orang pencemburu ketika istrinya ngomong begitu meminta izin untuk lelaki lain bisa jadi tersinggung itu perasaan. Tetapi Asma ini bisa menolong orang fakir tadi dengan strategi tadi. Jadi dia tolak, ya. Tetapi Zubair kemudian mengizinkan supaya ndak ada lagi perasaan ini kenapa istriku dengan lelaki lain. Ini kalau sadar pasangan pencemburu itu jangan membuat hal-hal yang bisa dimaknai yang lain. Di dalam keluarga mestinya begitu. Memang patut disayangkan juga kalau kita baca sejarah itu akhirnya 28 tahun mengarungi rumah tangga dengan Sayyidina Zubair bin Awam itu berujung bercerai. Padahal sudah beranak pinak, kemudian
ceritanya macam-macam itu ya. Nah kita ndak bahas itulah. Ya sudah, habis jodohnya begitu saja. Asma ini luar biasa. Zubair juga orang yang dijanjikan Rasulullah masuk surga. Jadi nggak usah kita ikut mendramatisir cerita perceraian Zubair dengan Asma binti Abu Bakar ini.